Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di pekan kedua ini kita akan mempelajari tentang time value of money. Apa yang terbayang dengan kalimat time value of money ini? Mungkin teman-teman semua membayangkan uang, waktu, nilai itu sangat berharga. Oke, kenapa sih kita harus mempertimbangkan unsur time value of money? Ketika kita menyimpan uang atau meminjam uang, maka kita perlu melihat berapa lama waktu yang kita perlukan untuk meminjam uang, berapa lama yang kita butuhkan untuk menyimpan uang, serta apakah uang tersebut masih sama nilainya ketika kita meminjam di masa yang lalu dengan masa yang akan datang. Dengan adanya nilai waktu dari uang, maka uang akan sangat berharga di masa sekarang, di masa yang daripada di masa yang akan datang. Kenapa? Mungkin dengan uang 100.000 saat ini kita bisa membeli satu kantong makanan. Apakah 5 tahun mendatang kita bisa membeli satu kantong makanan dengan harga yang sama 100.000? Nah, seperti itu. Uang akan berubah dengan banyak faktor. Misal, ada perubahan suku bunga, kebijakan pemerintah, serta ada situasi pajak, perang, dan segala macam. Situasi politik, perang, dan segala macam. Nah, di sini ada manfaat dari time value of money. Yang jelas, ketika kita berinvestasi, menyimpan dana, maka kita akan bisa menganalisa apakah proyek tersebut akan memberikan keuntungan ataupun tidak. Nah, keterbatasannya apa dalam mempelajari time value of money ini? Maka ketika kita menyimpan bunga dengan harga yang tinggi di suku bunga bank, maka suku bunga bank yang tinggi ini di masa yang akan datang juga akan tinggi. Sedangkan di time value of money itu tidak memperhitungkan tingkat inflasi. Bisa jadi kalau tahun depan nilai I-nya atau suku bunganya berbeda dengan yang sekarang. Ya, oke. Point of view yang harus teman-teman perhatikan ketika mempelajari time value of money adalah ada kaitannya dengan unsur bunga. Nah, penting banget buat kita ketika kita meminjam dana, maka kita perlu mencari lembaga keuangan yang memiliki nilai wajar ketika kita meminjam dari unsur apa? Dari unsur bunganya, sehingga tidak akan merugikan kita. Nah, dalam melakukan peminjaman, teman-teman juga harus melihat ya, nilai uang yang dipinjam itu berapa. Tidak memaksakan diri atau bahkan menjebak diri pada perilaku berhutang ataupun pinjol. Dan jangan pernah berpikir untuk menjadi peminjam dengan menerapkan nilai bunga yang semakin menaik dari waktu ke waktu. Dan penting sekali untuk kita untuk berinvestasi karena nilai uang di masa depan akan berubah. Ada dua yang akan kita pelajari di time value of money. Yang pertama adalah tingkat bunga sederhana dan yang kedua adalah tingkat bunga majemuk. Baik, tingkat bunga sederhana, kita akan mempelajari rumus ini. Bunga yang akan diperoleh atau margin yang akan kita peroleh berasal dari nilai dasar atau nilai pokok yang kita pinjam, suku bunga yang berlaku, serta seberapa lama waktu yang kita pinjam dari dana tersebut. Oke, rumusnya ini tadi ya. Kalau ingat-ingat, C sama dengan poin, C poin. SI-nya nilai bunganya, PO nilai pokoknya, I-nya suku bunganya, dan N berapa lama yang dipinjam. Oke, kalau kita pengen tahu uang kita di 5 tahun yang akan datang, berarti cara nyarinya gimana? P0-nya nilai pokoknya, nilai SI yang tadi kita cari, yaitu P0 kali I kali N. Oke, dan uang yang akan kita dapatkan di masa yang akan datang akan menjadi P0 ditambah P kali I kali N. Di mana kita akan bisa menarik P0 ini di depan, P0 kali 1 P0, P0 kali I kali N, kita simpan di depan ya, kita kurungnya kita simpan di depan. Nah, kalau kita mencari nilai di masa sekarang, kita tinggal membalik rumus yang tadi menjadi future value dibagi 1 plus I kali N dengan rumus segitiga. Teman-teman mungkin harus mengingat kembali rumus segitiga. Future value sama dengan P0 dikali yang tadi, yang ini. Nah, ini namanya rumus segitiga. Kalau ditanya P0, Fn dibagi angka yang ini. Contoh tingkat bunga sederhana, kita akan mencari tahu berapa nilai bunganya ketika disimpan 10 tahun lagi. Andi menyimpan uang $100 di tabungan dengan suku bunganya 8% dengan
10 tahun. Maka perhitungannya menjadi 100 kali 8% kali 10 menjadi ini bunganya saja 80. Berarti nilai future-nya adalah yang 80 tadi, ya, 80 ditambah 100, jadi 180. Demikian untuk simple future value dan simple interest. Ya, terima kasih.